Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Cerita tentang Nuh ini tidak lagi asing bagi kita. Siapa Nuh? Tidak asing bagi kita. Siapa Nuh dalam Alkitab? Nabi. Apalagi yang saudara tahu tentang Nuh? Orang yang bergaul dengan Allah. Yang lain? Siapa Nuh? Yang membuat bahtera. Pembuat bahtera. Biasanya kalau belajar tentang Nuh apa yang kita ingat? Nabi Nuh dan saya sudah jarang sama Saprianta nyanyi ya. Memanglah. Iya, jadi artinya di sini bahwa selalu kita ingat lagu itu Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 menantunya. Iya, 3 orang menantunya, 8 orang Semua masuk bahtera. 8 orang selamat. Bahtera itu yang kita ingat ya. Bagaimana dia membuat bahtera. Hari ini tema kita adalah pilihan dan panggilan Allah terhadap Nuh dan juga terhadap kita. Mari kita lihat ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, pasal 6. Di kertas juga ada, di warta kita ada. Kita baca satu ayat dulu, ayat ke-8-nya. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iya, kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Pemberian yang tanpa syarat. Pemberian yang tidak layak kita menerimanya. Kenapa tidak layak? Karena bukan harus kita kerjakan baru kita mendapat upah. Tapi sebelum pun kita kerjakan, sebelum pun kita bertobat, sebelum pun kita berbuat baik, kasih karunia itu sebenarnya sudah diberikan. Tapi ketika kita meresponnya, kasih karunia yang diberikan itu menjadi bagian daripada kita, menjadi milik kita. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian Allah kepada semua orang. Semua orang, tidak terkecuali kulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting. Orang yang berkulit putih, berkulit hitam, orang yang pendek dan orang yang tinggi besar, semuanya itu sudah disiapkan kasih karunia Allah. Pemberian Allah yang tidak layak kita terima, itulah keselamatan. Keselamatan jiwa, keselamatan bagaimana supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Hidup selama-lamanya. Hidup yang berkemenangan dari dosa. Hidup yang diampuni. Ini kasih karunia. Jadi di sana dikatakan adalah Nuh mendapat kasih karunia. Tetapi Nuh, ada kata tetapi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Seperti apakah keadaan manusia pada zaman Nuh? Kita lihat ayat sebelumnya ya. Kita lihat pasal 6 ini. Dari ayat 2 kita lihat. Ataupun ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, jadi pada masa itu, pada masa Nuh, dikatakan di sana ada anak-anak Allah, keturunan anak-anak Allah ini, dan juga ada anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Ini bukanlah orang-orang yang percaya kepada Allah Israel, bukan percaya kepada Tuhan. Keturunan Adam, sekalipun Adam sudah jatuh ke dalam dosa, tapi karunia Allah ada di sana. Jadi waktu itu mulai dari keturunan Adam sampai kepada keturunan Nuh ini,
Ketika sampai kepada keturunan Nuh, Allah melihat. Ketika mulai bertambah banyak manusia itu, Allah melihat. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, siapa saja yang disukai mereka. Bukan lagi yang disukai Tuhan, bukan lagi atas pimpinan Tuhan, tapi pimpinan hati mereka. Makanya kalau ada orang yang menikah hanya pimpinan hati mereka, ini bahaya. Kalau bukan pimpinan Tuhan. Nah, berfirmanlah Tuhan ayat 3, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kalau dulu umur manusia berapa tahun? Ada yang 500-an, ada yang 400, 300-an, 600-an, kan begitu ya? 900. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purba kala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kamu pernah pilu hatimu? Bagaimana pilu hati? Memilukan hati. Iya. Saya ingat waktu kakak saya tertua kawin lari. Saya waktu itu sudah SD, kelas berapa ya? Sekitar kelas 5 atau kelas berapa gitu. Begitulah. Orang tua saya punya harapan anaknya yang tertua ini akan sekolah. Maka disekolahkan lagi, diberikan sepeda, dan begitu ya. Pergilah sekolah ke Kuala dari Balai Nasi, tapi kerjaannya pacaran. Bahkan ketika dinasihati, dia tidak mau dengar. Aku bangga ketiku, itu kata ibu saya. Pilu hatinya. Apalagi dia mengambil keputusan untuk kawin lari. Pilu hatinya. Saya lihat mama saya nangis. Waktu itu kami jualan, lalu dia buang cabai. Waktu kami jual cabai itu, dia serapkan ya? Pisahkan cabai yang masih cantik itu dengan yang busuk itu, dia buang. Jadi dia bilang seperti ini. Cabai si kecil suku pagi, si masih mana bangunkan. Anak ini pun seperti itu. Pilu kali kan? Siapa yang bisa membuang anaknya? Saya lihat hati yang pilu mungkin seperti itu. Sakit sekali hati ini. Lebih sakit daripada putus cinta. Lebih sakit anak ini tidak bisa terdidik daripada putus cinta. Iya deh. Iya tahu ya. Mana lebih sakit putus cinta daripada anak tidak bisa dididik, anak tidak bisa diatur. Anak tidak bisa. Kami sudah mengalami dari kamar. Siapa yang sudah mengalami dua-dua? Mana lebih sakit? Kira-kira lah. Yang belum mengalami ya nggak tahu dia bilang apa ya? Sama-sama sakit. Hah? Sama-sama sakit karena itu pusatnya itu adalah hati. Iya, sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Sama-sama sakit ini tergantung yang merasakan. Kecil pun luka saya ini, kalau saya yang merasakan, saya merasa lebih sakit daripada besar pun luka Anda. Sakitnya. Tapi bisa dibandingkan. Iya, putus cinta kalau belum menjadi suami istri dengan anak yang bagian dari darah kita sendiri pasti jauh lebih sakit akan hatinya. Pilu hatinya. Allah menjadikan manusia,
Allah merancangkan manusia itu segambar dengan dirinya, tapi manusia berdosa. Bahkan ketika manusia bertambah banyak, bertambah kejahatannya, sehingga Allah itu memilukan hati Allah. Itu bahasa dialihkan, memilukan hati Allah. Sakit seperti diiris-iris. Apa yang dibuat itu, apa yang dimiliki kepunyaan kita itu dirusak oleh orang lain, itu sangat memilukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memilukan, itu memilukan hatinya Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Menyesal Tuhan. Nyesal aku ngasih sesuatu kepada orang itu. Nyesal aku berbuat baik kepadanya. Nyesal aku melakukan ini dan itu. Itu bentuk daripada kekecewaan. Allah kecewa dengan manusia. Oleh karena kejahatan manusia itu. Tapi Allah adalah yang sangat-sangat baik. Tidak sampai hanya di situ. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Apa katanya? Ayat 7. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Maka manusia maupun baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah keputusan Tuhan. Aku menyesal. Aku akan membinasakan. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu, dan semua hewan dan binatang yang melata akan kuhapuskan semuanya. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Akibat daripada penyesalan Allah itu, Dia mau menghapuskan segala ciptaan Allah itu. Inilah isi hati Allah. Kalau isi hati Allah yang semula itu menjadikan manusia gambar dan rupa kita, rupa Allah, maka kali ini Allah dalam isi hatinya, Ia ingin membinasakan manusia yang jahat itu, supaya manusia itu lenyap, semua binatang dan semua hewan yang melata di bumi. Dia sendiri, karyanya sendiri pun mau Dia lenyapkan. Itulah sakit hatinya Tuhan. Maka jangan buat sakit hati Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang kita bisa lihat hari ini. Sekalipun pada zaman itu zaman yang sangat rusak, sekalipun pada zaman itu orang-orang tidak lagi mengindahkan Tuhan, sekalipun mereka tidak lagi datang kepada Tuhan, mereka mengorbankan zaman sekarang hanya mengikuti keinginannya sendiri. Mereka mabuk-mabukan, mereka pesta pora, mereka selingkuh, mereka lesbi, mereka banyak perkawinan campur. Itu terjadi pada masa itu. Mereka laki-laki dengan laki-laki bersetubuh, perempuan dengan perempuan, istri orang dengan suami orang. Pada zaman itu pun sudah ada. Sekejahatan manusia sangatlah besar pada masa itu. Maka selayaknya Allah melenyapkan bumi ini, melenyapkan seluruh isinya itu. Itulah yang direncanakan Allah pada masa itu. Tetapi Nuh, mari kita lihat ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mendapat kasih karunia, mendapat belas kasihan dari antara orang yang banyak yang melakukan dosa, dari antara banyak orang yang melakukan kekerasan, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan manusia lainnya, hidup sejahat-jahatnya, suka-suka hati mereka. Ada satu pribadi, Nuh mendapat kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia. Nuh mendapat belas kasihan Allah. Nuh diambil oleh Tuhan, dipilih dari semua orang yang begitu jahat.
ya. Di sini saya tahu, nggak ada anaknya, nggak ada menantunya, nggak ada istrinya. Tapi Nuh mendapat kasih karunia. Tapi oleh Nuh yang mendapat kasih karunia itu diberkati sekelilingnya, anak dan menantu dan istrinya mendapat berkat oleh karena pilihan Allah atas satu pribadi. Pilihan Allah setiap individu, pilihan Allah setiap kita dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mungkin satu kampung kita, siapakah yang dipilih di sana? Saya dulu dalam satu keluarga, saya dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan itu, bagaimana saya akan menjadi berkat bagi keluarga saya. Dipilih oleh Tuhan dalam satu rumah itu, pasti itu punya tantangan yang besar. Tuhan memilih Nuh menjadi alat Tuhan. Dipilih, dipanggil dari antara orang-orang yang jahat itu, dijadikan umatnya, dijadikan miliknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Saya ulang-ulang baca ini ya. Nuh mendapat kasih karunia Allah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu bahasa aslinya. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan Nuh mendapat kasih karunia. Mungkin di mata orang lain saya ini jahat. Mungkin di mata orang lain itu Novi itu keluarga yang broken. Mungkin di mata orang lain saya ini orang yang tidak bisa diandalkan. Mata Tuhan loh tertuju kepada kita. Inilah kasih karunia. Pernahkah kita merasakan betapa Tuhan mengarahkan matanya kepada aku? Saya membayangkan ini. Waktu saya sebelum bertaubat, saya mengkilas balik. Seakan-akan setelah saya bertobat baru saya tahu. Seakan-akan Tuhan memandang saya dengan matanya. Di mana saya ada? Di tengah-tengah keluarga ibu saya, orang tua saya. Ketika saya masih kecil, saya kehilangan seorang bapak. Ketika saya bertambah menjadi remaja itu, saya harus kerja keras, harus banting tulang. Tuhan memandang saya dimanapun saya berada. Mungkin orang memandang saya waktu itu, ini ada bibi saya, kami sama mencari lompong, dia ada bibi. Orang begitu, dia sama kami dulu itu. Kadang-kadang teman saya mengajar itu lewat di payah-payah itu. Murid-murid saya lewat di sana. Saya berusaha tutup pakai topi, pakai tudung, lalu tutup semuanya itu supaya tidak dilihat oleh orang lain. Malu saya. Tapi kehidupan itu harus dijalani seperti ini. Iya, tapi Tuhan memandang saya dengan matanya. Iya, seperti itu. Ya, tapi Tuhan memandang saya, memilih saya satu dari antara keluarga itu. Pilihan Allah ini unik, pilihan Allah ini istimewa, pilihan Allah ini bagaimana? Ini adalah karunia Tuhan, ini adalah belas kasihan Tuhan, inilah yang dikatakan dengan anugerah yang tidak layak saya untuk menerimanya. Jadi kalau saudara dipilih oleh Tuhan, jangan main-main. Kalau saya dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga saya, tidak boleh saya main-main. Sejak saya dipilih oleh Tuhan, saya memberi diri saya berdoa, memberikan lutut ini kepada Tuhan, berdoa untuk keluarga ini. Tuhan selamatkanlah keluarga ini satu demi satu. Pilihan Tuhan itu begitu unik. Tuhan tidak akan mungkin memilih kita kalau Tuhan tak punya rencana atas kita. Tuhan lenyapkan kau yang lain tadi kan? Tuhan lenyapkan yang lain kan? Siapa yang dilenyapkan Tuhan? Orang-orang secara Nuh. Istrinya memang dilenyapkan. Ada rencana Tuhan atas mereka. Jadi jangan main-main. Kalau kita ini dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak,
Ada orang bilang begini, enak kali keluarga Bapak Desman itu ya, katanya. Semuanya bertobat satu keluarga. Itu katanya. Bapak Desman, Linda, Mama Nata, Mama Nue, Bapak Diman, Bapak Ade, Bapak Nue, sekeluarga. Ya, enak kali ya. Inilah kasih karunia, inilah kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita, ada rencana Tuhan lewat hidup kita. Seperti apa latar belakang keluargamu? Seperti apa riwayat daripada lingkungan itu? Kerabatnya, tetangganya, seperti apa itu? Orang-orang hari ini bilang apa? Orang muda hari ini bilang pengaruh pergaulan bebas, pengaruh kawan-kawan, pengaruh handphone, kemajuan teknologi, apapun pengaruh yang ada di bumi ini. Kalau kasih karunia Allah itu memilih kita, Tuhan pilih, mata Tuhan tertuju kepada saya, kepada Anda. Di tengah kampung kita, dalam keluarga kita, Tuhan memilih kita individu, tapi Tuhan tidak membiarkan itu. Ada istri, ada anak, ada menantu yang Tuhan ikutkan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun nanti berikutnya itu ada banyak hal yang terjadi. Pilihan itu, pilihan Allah itu luar biasa. Tapi ketika Allah memilih kita, kita merespon pilihan itu. Nuh merespon pilihan itu. Respon daripada Nuh itu pilihan Allah, membuat dia bergaul dengan Allah. Mari kita lihat ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Ia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua di sini adalah orang yang beroleh kasih karunia, orang yang mendapatkan kasih karunia itu, cara hidupnya berbeda dengan cara hidup orang-orang yang tidak beroleh kasih karunia. Mari kita renungkan. Apakah aku sudah mendapatkan kasih karunia Allah? Keselamatan jiwa saudara. Kalau saudara sudah mendapatkan keselamatan jiwa saudara, surga sudah diberikan, hidup kekal sudah dijamin, dosa sudah diampuni. Itu kasih karunia. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan dari seluruh keluarga yang ada, berapa kasih keluarga? Coba kilaskan, renungkan. Berapa keluarga? Berapa yang bertobat? Bersyukur kalau semuanya bertobat. Tapi kalau satu, saya dulu satu, tapi Tuhan tambahkan. Kasih karunia itu, sekalipun masa itu kasih karunia ini belum ada Yesus, tapi kasih karunia ini merujuk kepada Yesus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan pemberian, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia itu adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di situ kasih karunia. Jadi kasih karunia itu nggak ada di mall. Kasih karunia itu nggak ada di Pama konteks. Healing pun kita 2 hari 2 malam sana nggak ada di situ kasih karunia. Kasih karunia itu nggak ada di bawah kelapa sawit kita. Nggak ada di waktu kita panen kasih karunia sudah ada. Mungkin kamu berbahagia dengan uang kelapa sawit yang banyak, tapi kasih karunia itu tidak ada di sana. Kasih karunia itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kata Alkitab. Sebab upah dosa ialah maut. Akibat dosa, kejahatan kita, kejahatan seluruh nenek moyang kita, keturunannya itu semua berdosa. Tapi kasih karunia itu adalah, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal itu hidup selama-lamanya. Kalau bisa dikatakan itu kehidupan yang benar-benar benar.
Hidup yang kekal itu adalah kehidupan yang benar-benar. Karena ada kehidupan yang tidak benar-benar, ada kehidupan yang salah, ada kehidupan yang sembrono. Tapi kalau ada kehidupan yang benar-benar itu hanya mereka yang sudah menerima kasih karunia Allah. Jadi benar-benar dia menjadi seorang Kristen, benar-benar dia ikut beribadah, benar-benar dia bekerja. Ini orang yang mendapatkan hidup kasih karunia. Benar-benar dia melayani, benar-benar dia menjadi pekerja. Kalau memang bekerja, benar-benar dia menjadi seorang guru sekolah minggu. Kalau memang dia guru sekolah minggu, benar-benar dia menjadi seorang pendeta. Kalau memang pendeta, benar-benar dia menjadi seorang guru. Kalau memang dia itu guru, bukan sembarangan. Benar-benar menjadi petani. Kalau memang itu petani, jangan biarkan ladang saudara semak semuanya. Itu bukan orang yang beroleh kasih karunia. Orang yang beroleh kasih karunia itu cara hidupnya berbeda. Beroleh kasih karunia, beroleh hidup yang kekal. Jadi sudah bertobat, diampuni oleh Tuhan, diserahkan menjadi milik Tuhan. Anak-anak Tuhan itu hidupnya teratur, karena Allah kita itu pun Allah yang teratur. Cara hidup kita. Kalau dulu tadi dikatakan apa? Ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar. Benar itu tidak salah ya? Ya kan? Benar itu tidak salah dalam pergaulannya. Pacaran kamu orang muda, bagaimana cara dulu pacaran? Apakah sama seperti orang yang suami istri? Boncengan pelukan? Itu gak benar. Takut aku jatuh. Enggak juga, harus menjaga norma-norma kehidupan. Apakah ketika masih pacaran itu hidupnya seperti suami istri, pelukan dan sebagainya? Itu bukan benar. Ini Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bersalah. Nuh yang adalah sudah mendapat kasih karunia di mata Tuhan itu, hidupnya berbeda dengan orang-orang dunia ini. Sekalipun orang-orang semua mengejek dia, "Hei Nuh, ngapain kau buat batra di atas gunung itu?" Situasi pada masa itu musim kemarau, bukan musim hujan. Tapi dia adalah setia menggerakkan anak-anaknya, membantu untuk membuat batra itu dengan batra yang seperti ukuran yang dikatakan oleh Allah sendiri. Bagaimana dibuat tingginya, lebarnya, kotak-kotaknya, labnya, dari ternya. Iya, seperti aspal itu supaya nggak bocor karena akan datang air bah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah mendapat kasih karunia, bagaimana dia mendengar suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Itu dikatakan ya, tidak bercela. Sekalipun orang semua berdosa, dia tidak berdosa. Saya terinspirasi dengan seorang hamba Tuhan berkata kepada anaknya. Anaknya itu kuliah di luar negeri, di Jepang. Jadi orang-orang Jepang itu ketika mereka masih SMA, mereka sudah melakukan hubungan seks. Jadi ketika dia masuk ke perguruan tinggi, kalau dia belum berbuat seks, dia diejek oleh orang lain. Loh, kamu sudah lulus SMA, udah mau kuliah, kenapa kamu gak punya pacar? Maka bapaknya bilang begini, pendetanya bilang begini, kalau kamu belum punya pacar dalam usia yang sekian, kalau bapaknya bilang, kamu harus minimal 19-18 tahun baru bisa punya pacar. Ya, itu baru bisa keluar kenal lawan jenis. Jadi jangan kamu menganggap kamu itu kere, jangan kamu menganggap kamu itu minder dengan orang lain. Kalau kamu tidak melakukan hubungan seks itu, jangan kamu menganggap minder, sekalipun orang sekeliling mengatakan kamu ketinggalan zaman. Keren kamu itu loh, aku katanya. Kalau kamu tidak melakukan hubungan yang sama seperti mereka lakukan, sesungguhnya kamu itu keren. Itu yang ditanamkan kepada anak itu. Iya. Nuh itu tidak bersalah. Kenapa? Karena dia sudah beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Dan di mana-mana mata Tuhan itu melihat dia. Di antara orang-orang
pekerjaannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah intim. Yang bergaul intim itu hanya suami dan istri. Itu bergaul intim. Seperti hubungan suami dan istri, seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu yang kita lakukan. Apa yang menjijikkan di mata Tuhan itu yang menjijikkan di mata kita juga. Bergaul dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kemana Tuhan pergi, ke situ apa kehendak Tuhan kita lakukan. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. No, katakan no kepada mereka. Tidak masuk nominasi. Kalau ini bukan anak Tuhan. Ada orang kerja, gaji sekian, tapi kamu tidak bisa beribadah. Katakan no kepada itu. Kalau kamu tidak bisa menghormati Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan itu adalah mengikuti apa yang Tuhan buat. Kiri kata Tuhan kiri, maju kata maju. Itu bergaul dengan Tuhan. Setia mengikuti Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakannya oke, tidak bisa dikatakan tidak. Layanilah Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Berikan tubuh ini kepada Tuhan, bukan kepada kesedihan. Jangan tidak menghormati Tuhan. Berikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ingatlah hari Sabat. Bukan hari Sabat tapi ini kamu cocok ya. Kecuali kalau ada orang yang melayani di rumah itu sakit, dia nggak bisa kemana-mana, boleh lah. Mari kita belajar untuk itu, menghormati keputusan Tuhan. Iya, melanda babi kami mengrela sepanjang walau. Kan gitu ya. Kita yang mengatur waktu kita. Kenapa ke sekolah kerja kita nggak terlambat? Coba. Apa namanya itu yang dalam orang ASN sekarang kalau absen apa? Disiplin ya. Dulu gini ya, sekarang macamnya ya. Iya. Ya nggak terlambat kan? Kenapa? Karena kita mau mengakui bahwa ini tugas negara. Tugas negara loh. Kalau Tuhan, tapi karena kita terbiasa, kami penuhi panggilan ini. Tuhan memilih kita menjadi anak. Harus bergaul dengan kita, harus hidup benar dengan orang-orang sejaman itu, tidak bercela, tidak ikut arus, itu artinya tidak kompromi, tidak sama dengan dunia ini. Inilah bergaul dengan Allah, tetapi ikut seperti yang Tuhan katakan. Bergaul dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, tentu dengan pasti ada ibadah kita pribadi. Itu yang dilakukan. Yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga itu Allah memanggil. Allah memanggil. Panggilan Allah. Orang yang sudah beroleh kasih karunia pasti dipanggil oleh Tuhan. Kalau Nuh tadi dipanggil kemana? Yang pertama, setelah Nuh beroleh kasih karunia, Allah memanggil dia, buatlah bagimu bahtera. Disuruh membuat bahtera. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah beroleh kasih karunia, sudah bertobat, sudah menerima Yesus, nggak mungkin Tuhan nggak percayakan apapun padanya. Saya selalu katakan ini. Nggak mungkin orang yang sudah menerima Tuhan Yesus nggak ada Tuhan berbicara kepadanya. Lemah
kalau saudara tersinggung. Saya harus katakan ini. Tidak mungkin saudara tidak disuruh Tuhan ngapa-ngapain. Aku dipanggil hanya untuk diselamatkan. Setelah itu nanti dibawanya ke surga. Gitu saja? Enggak. Nuh dipanggil Tuhan. Nuh dipilih Tuhan. Dia suruh buat bahtera. Tuhan percayakan baginya untuk memikirkan keturunan manusia ini supaya tidak binasa. Allah tetap mengasihi. Allah tertuju matanya kepada Nuh supaya Nuh itu beroleh kasih karunia dan Nuh itu dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan keturunan. Kenapa anak-anak Nuh gak dibinasakan? Yang mendapat kasih karunia itu Nuh. Tapi orang-orang sekelilingnya itu kecipratan. Nuh itu beroleh kasih karunia. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Bahtera itu adalah tempat di mana mereka harus mendapatkan keselamatan itu. Mereka tidak akan kena banjir. Mereka tidak akan kena musibah. Ini merujuk kepada orang yang masuk, orang yang datang kepada Tuhan. Mereka tidak akan binasa. Bahtera itu Nuh dipanggil untuk membuat bahtera, membawa jiwa-jiwa ke sana, masuk ke dalam bahtera itu supaya mereka tidak dibinasakan, supaya mereka tidak dilenyapkan. Orang yang dipilih oleh Tuhan pasti dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan lewat hidup kita. Lewat hidup kita pasti. Tidak mungkin tidak. Karena kita sudah diselamatkan, pasti kita rindu orang lain diselamatkan oleh Tuhan. Kalau orang tidak rindu orang lain diselamatkan oleh Tuhan, tanda tanya pertobatan. Karena untuk itu Tuhan diselamatkan, saya diselamatkan. Makanya ketika saya diselamatkan, ketika saya dipilih oleh Tuhan, saya rindu keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya rindu anak-anak yang saya layani diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada itu, waktu itu belum bertobat. Saya rindu bagaimana melayani mereka. Saya bawa ke rumah saya layani mereka satu demi satu. Saya rindu itu. Saya menceritakan kepada orang lain tentang pertobatan saya. Makanya ini adik-adik, kalau sudah bertobat, mari ceritakan bagaimana Anda bertobat. Bagaimana saudara dipimpin oleh Tuhan dalam pertobatan itu, dalam masa-masa remaja itu. Bagaimana kalau bangun, jatuh bangunnya, tak apa. Supaya kita sebagai tubuh Kristus saling bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan terlalu tertutup sekali. Bukan berarti kita ini umbar, enggak begitu. Tapi mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang jauh ini. Bahtera itu disiapkan oleh Allah supaya Nuh membawa mereka ke dalamnya, supaya mereka tidak binasa. Kita juga bisa dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita sudah bertobat, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia lewat profesi kita, lewat karunia kita. Pasti Tuhan akan pakai kita. Pasti Tuhan berbicara kepada kita. Apalagi jelas panggilan pilihan Tuhan atas saudara. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan, saudara rindu tentang saudara diselamatkan. Saudara akan mendoakan dia. Saudara akan berbicara kepadanya. Kalau saudara tidak bisa berbicara kepadanya, saudara akan memanggil orang lain yang punya karunia untuk berbicara. Ayo kita doakan saudara kita itu. Saya ingat dulu, bolang saya itu dulu, dia guru Bakulau. Di masa tuanya dia bisa mengenal Tuhan. Saya waktu itu gak berani sendirian melayani dia. Saya panggil tetangga saya. Waktu itu bibi mama dia, ayo kawani aku melayani bolang itu. Nanti kalau aku berdoa, bibi jangan buka tutup matanya, buka mata bibi. Karena saya pernah punya pengalaman cerita dari orang lain. Kalau orang melayani orang yang puasa gelap itu, jangan tutup mata, karena bisa dicekiknya. Ibunya gitu.
Tapi saya bilang sama bibi itu, nanti kalau saya berdoa jangan tutup mata. Itu yang terjadi. Saya rindu keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya rindu kakek nenek saya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saya rindu orang lain di sekeliling saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa untuk itu. Ada yang dukung. Panggilan Allah pasti ada. Apa panggilan Allah bagi saudara? Allah memilih saudara dan Allah memanggil saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup saudara. Maka orang percaya harus mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kalau memang dia benar-benar sudah percaya kepada Tuhan, nggak mungkin tinggal diam. Tetap kita ingat ada 4 D. Ada 4 D. Diri, doa, dana, daya. Berikan diri saudara untuk melayani Tuhan lewat karunia yang ada pada saudara. Kalau memang tidak ada diri saudara, doa, ambillah waktu berdoa, datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, bersama-sama bergandengan. Saya percaya saudara berdoa di rumah saudara. Alangkah baiknya kalau kita berdoa bersama. Satu lidi itu tidak akan bisa menyapu banyak sampah. Tapi kalau lidi disatukan menjadi satu kamar sendiri banyak, bisa disatukan hanya sampah itu. Mengangkat tangan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersama-sama. Saya percaya saudara juga berdoa. Tapi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama berdoa. Diri kita, berikan diri saudara, berikan doa saudara. Bagian uang, oke, berikan uang saudara. Kalau memang Tuhan tetapkan untuk itu, tapi jangan katakan aku bagian uang. Tapi saudara minta diri saudara. Ada orang pernah begitu. Tuhan usaiku saja lah, daya penampunan. Tuhan usaiku saja dan baik. Tuhan berbicara kepadanya. Memberikan dulu, kayak dia berikan Tuhan. Ngomong dia terlalu, tapi uangnya itu diberikan untuk Tuhan. Tuhan gak mau uangnya, Tuhan mau dirinya. Maka doakan secara sungguh-sungguh. Apakah saudara mau memberi uang, memberi diri, memberi dana, memberi doa, ataukah saudara memberikan apa? Karunia yang ada pada saudara, daya, kepintaran, kemampuan saudara untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Saya melihat ada beberapa banyak orang yang mengembangkan, memberikan daya mereka. Ada di sinode itu namanya MDS, Mennonite Diakonia Sorban, pelayanan diakonia. Dia berkunjung, dia melayani bagaimana supaya memberikan, membuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Dia nggak khotbah, tapi bagaimana untuk menciptakan air bersih supaya lingkungan jadi bersih. Kemarin saya terapi kepada Pak Timbul Siahaan di media. Ibu, kalau ada jemaah yang butuh pendidikan untuk pertanian, kami siap untuk melayani. Mereka siap, peduli rumah kasih itu siap pelayanan lewat kesehatan, terapi manual itu. Mereka juga siap melayani lewat pendidikan, peternakan. Itu yang dia katakan. Jadi mereka itu memberi diri untuk itu. Apa yang ada pada saudara, daya saudara, apa yang saudara membuat untuk Tuhan, berguna bagi banyak orang. Ini perlu kita pikirkan. Pilihan itu tidak masalah, tidak main-main. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan, saudara mau supaya Tuhan mau supaya saudara dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau saudara kan tidak berkemampuan saudara, hanya hidup untuk diri sendiri, saudara egois, mau menang sendiri. Tuhan marah, Tuhan gak suka hal itu. Jangan egois. Saudara sudah beri mata Tuhan tertuju kepada siapakah kita. Tuhan mengambil dia. Hidup bukan untuk diri sendiri. Kalau saya mau hidup untuk diri sendiri, saya tidak akan pernah menjadi pendeta. Tapi kalau saya tidak mau hidup untuk diri sendiri, setelah Tuhan memanggil saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan dan panggilan Allah itu sendiri pasti percaya. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia. Tapi kalau saudara dipilih oleh Tuhan, nggak mau melayani, itu egois. Kembali doakan kepada Tuhan, gue bebas aku Tuhan. Jangan-jangan kita merasa bahwa sudah dipilih Tuhan, tapi kita yang merasa, tapi Tuhan tidak dipilih memilih kita. Mati Bapak Ibu. Ini firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah berbicara lewat firman-Mu dan lewat hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu ini tidak siapa-siapa ya Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau sampaikan lewat mulut-Nya, inilah yang hamba-Mu sampaikan. Dan sebab itu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus meneruskan perkataan-Mu itu untuk setiap kami pribadi. Berbicaralah Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kami, memilih kami, Tuhan pasti memanggil kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.